Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan yang hadir ini husnul khatimah, istiqomah sampai terakhir lah Pak. Mudah-mudahan sampai hari kiamat istiqomah kita baik semua, amin. Berdoa kita kepada Allah untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang soleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, rezeki melimpah, anak-anak yang soleh, husnul khatimah. Dan keluarga kita insya Allah, keluarga anak-anak, sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan lupa berdoa Bapak Ibu. Selalu kita doakan siapapun, termasuk keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, yang selalu harus kita doakan setiap waktu agar Allah mengabulkan doa kita, diberikan keluarga yang taat kepada Allah. Kenapa demikian? Kenapa kita harus terus berdoa? Salah satu perjuangan orang tua adalah mendoakan mereka. Kenapa kok dikatakan perjuangan? Jadi Bapak Ibu, ketika anak itu dititipkan kepada kita, maka itu adalah amanah yang besar. Besar sekali amanahnya. Sampai kalau anak ini tidak kita ajarkan agama, tidak kita kenalkan dengan Sang Pencipta, tidak kita kenalkan dengan ibadah, maka orang tuanya pengkhianat. Jadi orang tuanya pengkhianat. Jadi kalau ada anak yang tidak diajar oleh orang tuanya tentang agama, maka orang tuanya pengkhianat. Itu salah satu amanah terbesar anak itu. Nah, dalam ketika anak ini diberikan, bentuk amanahnya itu apa? Pendidikan. Pendidikan yang seperti apa? Pendidikan agama. Makanya istilahnya itu Bapak Ibu, anak itu adalah amanah. Nah, amanah itu kalau tidak dilakukan dengan baik jadinya khianat. Makanya salah satu bentuk pengkhianatan kepada Allah adalah tidak memberikan pendidikan agama kepada anak. Sekarang pertanyaannya, apa hukum pendidikan agama bagi anak? Wajib. Apa hukumnya pendidikan agama bagi kita semua? Wajib. Jadi ilmu agama itu adalah kewajiban. Fardunnya bukan fardu kifayah, tapi fardunya ain. Jadi ilmu agama itu fardu ain. Bapak Ibu ahli fisika, sebelum Bapak Ibu ahli fisika atau setelah Bapak Ibu jadi ahli fisika, menuntut ilmu agama sampai mati. Menuntut ilmu agama wajib sampai mati. Wajibnya wajib ain. Jadi kalau ada keluarga yang tidak mengerti sholat, tidak mengerti ibadah, tidak mengerti zakat, itu memang pelajaran besar. Makanya salah satu tantangan penyimpangan atau degradasi akhlak dan moral itu adalah agama. Misal, dalam rumah tangga kita misalnya, ada anak kita nggak ngerti agama. Coba perhatikan bagaimana akhlaknya itu. Dia tidak sholat, tapi perhatikan akhlaknya. Itu salah satu tantangan berat dalam rumah tangga, Pak. Kita punya suami taat, belum tentu istrinya taat, Pak. Kita punya istri taat, belum tentu suaminya taat. Dan ini sudah disampaikan di dalam Al-Quran dalam berbagai macam model itu. Kalau kita lihat pendidikan rumah tangga di dalam Al-Quran, yang menjadi modelnya itu ada lengkap. Ketika ada suaminya Fir'aun, istrinya Asia. Ini cerminannya suaminya bejat, istrinya solehah. Tapi ada sebaliknya, ada suaminya soleh, istrinya tidak solehah. Contoh, istri Nabi siapa? Banyak, tidak hanya Nabi Nuh saja. Di akhir masa penyakit yang dialami Nabi Ayub alaihissalam, misalkan, goyang juga istrinya, goyang. Tapi ada dua-duanya baik. Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah, Aisyah, dan beberapa istrinya. Istri Nabi Muhammad itu banyak. Zainab binti Jahsin, Zainab binti Khuza'ah. Itu wanita-wanita solehah semua. Tapi justru ada sebaliknya. Dua-duanya bejat. Siapa contohnya dua-duanya bejat itu? Abu Lahab dan istrinya.
Abu Jahal dan istrinya. Sementara Abu Sufyan dan Hindun berubah menjadi orang soleh dan solehah. Hindun mati dalam keadaan syahid. Abu Sufyan mati dalam keadaan mulia. Dan itu yang dijadikan contoh. Dan semua sudah ada contoh rumah tangga yang baik itu. Harun dan Hana misalkan. Ini contoh-contoh yang diberikan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka ketika kita berbicara persoalan keluarga tadi, pendidikan utama yang harus diberikan kepada keluarga itu adalah agama. Makanya tugas suami itu berat. Tugas suami itu berat, mensolehkan diri, mensolehahkan istri, mensolehahkan anak. Nah, kalau orang tuanya tidak soleh, itu tugas seorang anak, mensolehkan bapaknya, mensolehahkan mamanya. Begitulah saling keterkaitan antara anak, bapak dan ibu. Anak, bapak, ibu ya sama lah begitu. Ini sudah lingkaran agak susah sedikit kan gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Maka orang yang tidak memberikan pendidikan agama jatuhnya apa? Khianat. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita ambil konteks terakhir tadi. Persoalan agama itu persoalannya adalah ketika kita tidak mempelajari agama itu cenderungnya khianat. Cenderung khianat. Kita ambil contoh. Bapak Ibu Muslim tapi tidak sholat, khianat nggak? Khianat nggak tuh? Bapak Ibu Muslim tapi nggak bayar zakat, khianat nggak itu? Ini kita ambil sisi akhlaknya ya. Ini belum dikaji dari sisi ancaman Allah, tapi dikaji dari sisi akhlaknya dulu. Kita Muslim tapi kita tidak sholat, pengkhianat. Kepada siapa kita khianat? Kepada Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala takhunullaha war rasul. Jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Itu disepakati para ulama. Apa maksudnya? Tidak melakukan perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Misal, ita'atullah, adamu ita'atillah, wa fi'lu nawahihillah. Tidak taat kepada Allah tapi melakukan yang dilarang oleh Allah. Contoh. Ada pelaku minum khamar. Pengkhianat enggak tuh? Dia minum khamar tapi muslim dia tapi dia minum khamar. Ada orang tahu wajib sholat tapi dia tak sholat gitu. Ada orang tahu dia haram khamar tapi dia tak tinggalkan. Itu yang disebut dengan pengkhianatan. Tapi ada sisi pengkhianatan itu yang berada dalam lingkup keseharian, dalam model akhlak itu. Sama. Bapak Ibu tidak berbuat baik kepada sesama manusia, itu pengkhianat namanya. Pengkhianat itu bukan hanya manusia bermuka dua ya. Nabi bilang begini dalam hadisnya. Kata Nabi, di akhir zaman itu ada manusia unasun dzal wajhain. Manusia punya muka dua. Muka dua itu apa maksudnya? Pengkhianat. Depan baik, belakang buruk. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi ada manusia pengkhianat itu dzal wajhain. Depan baik, belakang buruk. Itu pengkhianat juga. Dan model pengkhianatan ini banyak. Termasuk salah satunya pengkhianatan terhadap amanah. Semua yang ada di muka bumi ini bentuknya amanah. Dan itu yang harus kita emban sebagai seorang Muslim. Bapak Ibu, anak berumur 15 tahun. Mimpi basah dia, taklif. Langsung dibebankan kepada diri dia hukum dosa dan pahala. Tapi sebelum dia balik, tidak ada pembebanan surga neraka itu tidak ada. Tapi setelah dia menjadi seorang anak yang balik, mau tidak mau, ini tugas orang tua ya, mau tidak mau, dia sudah terbebani persoalan dosa dan pahala. Artinya apa? Syariat sudah harus dilakukan. Jadi emban syariat itu dibebankan kepada siapa? Yang berakal. Makanya anak kecil tak ada. Anak kecil yang belum balik itu Bapak Ibu tidak mendapatkan beban syariat. Orang gila ada beban syariatnya? Orang gila ada enggak beban syariatnya? Enggak ada. Karena belum punya akal. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada orang lupa dia. Bisa enggak orang lupa itu dibebankan syariat? Enggak usah gila lagi, lupa dia. Bisa enggak dibebankan syariat?
Nggak bisa. Jangankan lupa, orang tidur bisa nggak dibebankan syariat? Nggak bisa. Makanya ada istilah rufi al-qalam. Istilah rufi al-qalam itu diangkat beban itu dari mereka. Artinya pembebanan dalam bentuk ancaman itu diangkat. Bagi mereka dalam 3 hal. Orang yang tertidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balik, orang yang hilang akal sampai dia sadar ataupun lupa sampai dia ingat. Itu rufi al-qalam namanya. Makanya ada istilah para ulama itu, anak kecil baru bisa terhitung dosa ketika dia sudah balik. Contoh Bapak Ibu sholat subuh jam 8 karena baru bangun. Salah dosa tidak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Dia ada salah tapi tak berdosa itu ada. Ada salah tapi tak berdosa itu ada. Salah dia salah tapi tak berdosa. Ya kenapa? Karena ada orang yang tidurnya memang udah kayak siapa tuh yang tak bangun-bangun apa namanya? Pokoknya itulah, tidur tak bangun-bangun gitu misalkan. Ada orang tidur yang susah bangun itu ada. Saya pernah temukan orang yang susah tidur Pak. Dipukulin pakai sajadah, tak bangun juga. Coba tanya sama Pak Imam yang kalau pernah di pesantren. Itu banyak sekali kita temukan santri-santri itu yang susah bangun. Disiramkan air saja ke kepalanya, itu tidur di dalam air dia Pak. Saking parahnya lagi, bisa tidur sampai sedang antri kamar mandi bisa tidur. Antri itu kan berdiri, itu bisa tidur. Nah, coba bayangkan, artinya memang ada manusia begitu. Itu kalau dia terbangun jam 8 pagi, baru terbangun di situ sadarnya. Sudah alarm, sudah dibangunkan, tapi tidak bangun. Kecuali dia sadar, kemudian tidur balik. Itu lain cerita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Orang seperti ini bisa nggak terbebani dosa dia? Nggak bisa Pak. Karena itu juga bukan keinginan dia. Makanya ketika dia bangun jam 8 langsung dia qada salat subuhnya. Ya, diqada salat subuhnya, dia langsung salat. Salah tapi tidak berdosa. Makanya orang gila itu tidak ada beban bagi mereka untuk mohon maaf, untuk salat, enggak ada. Orang gila. Orang gila. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu yang menyebabkan rusaknya akal itu apa? Khamar. Minuman keras. Yang suka minum minuman berbintang segala macam tuh, itu kan minuman khamar itu, minuman keras itu. Minuman keras bukan es batu ya, tapi kamput ya, apa namanya? Ya itulah pokoknya. Ya, abang lebih paham bang. Jadi Bapak Ibu itu merusak akal, merusak akal. Ibu lihat ya Bapak Ibu lihat, ada orang yang sudah stadium 3 dalam narkoba itu, artinya dia sudah tingkat tinggi narkobanya. Itu sakau itu, kalau udah sakau itu meracau semua tuh, mengacau semua dia itu. Omongannya nggak akan ada yang lurus itu Pak, nggak ada yang lurus itu sudah. Nah dalam kondisi seperti ini, itu nggak bisa kita, ayo sholat, nggak bisa itu Pak, nggak bisa itu. Ditempelengin pun belum juga sadar itu, belum tentu itu. Ini orang seperti ini nggak bisa. Maka kondisi itu, makanya Islam itu sangat adil sekali menempatkan sesuatu pada posisinya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah konteks kita sekarang adalah bagaimana kita tidak menjadi seorang pengkhianat. Konteks kita adalah bagaimana kita tidak menjadi seorang pengkhianat. Dalam konteks apa? Dalam konteks amanah. Amanah kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Apapun itu. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, memang kita tidak boleh menjadi pengkhianat, tidak boleh. Apalagi seorang pemimpin. Pemimpin juga amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang itu pemimpin dan dia punya tanggung jawab terhadap setiap rakyatnya. Pertanyaannya adalah, itu amanah atau bukan? Amanah. Sekarang kita perhatikan Bapak Ibu. Apa kata Nabi dalam hadisnya? La taqumus sa'ah kata Nabi, tidak akan terjadi la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi, hatta tazhar, sampai akan muncul al-fakhsh wat tafakhus. Persoalannya perkataan keji dan kebiasaan perbuatan keji. Wa qati'atur rahim, orang yang suka memutus silaturahim. Wa su'ul mujawarah. Kemudian wa hatta tu'manul wa hatta yu'tamanul kha'in wa yukhawinul amin. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul di tengah umat manusia itu yang terakhir kita ambil para pengkhianat. Orang khianat dianggap jujur, orang jujur dianggap pengkhianat. Yu'tamanul kha'in wa yukhawinul amin. Kata Nabi,
Di akhir zaman itu akan lahir para pengkhianat. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Tapi kita pakai jujur-jujuran, tidak usah takut ya. Kita jujur-jujuran. Bapak Ibu sudah lihat belum orang-orang pengkhianat hari ini? Sudah lihat belum para pengkhianat hari ini? Kalau Bapak Ibu sudah lihat, itulah wajah dunia di akhir zaman itu begitu. Jadi di akhir zaman itu nanti Bapak Ibu, itu paling banyak pengkhianat semua. Di akhir zaman itu paling banyak pengkhianat. Mencari orang jujur itu susah. Makanya kalau sekarang nih, orang jujur, ini orang jujur ya, tidak usahlah berharap untuk dapat jabatan. Tidak usah berharap. Dan tidak usah bermimpi. Sulit. Kalaupun ada 1-2. Kenapa demikian? Karena, ya itu tadi. Kalau sudah satu pengkhianat, dia maunya berkawan dengan para pengkhianat. Jadi orang jujur itu hilang. Sulit. Orang-orang yang amanah itu tersingkirkan. Kenapa tersingkirkan? Ancaman. Jadi orang amanah ancaman bagi para pengkhianat. Orang pengkhianat tidak akan mungkin bisa bercampur dengan orang yang amanah itu tidak mungkin itu Pak. Tidak mungkin itu. Orang amanah tidak akan mungkin berkawan dengan orang yang pengkhianat. Tidak mungkin itu Pak. Istilah air dengan minyak tidak mungkin bisa bersatu. Tidak mungkin bisa bercampur. Nah, maka Nabi bilang dalam hadisnya, ayatul munafiq thalatha. Tanda orang munafik itu ada 3. Itu secara sifat. Secara sifat aja itu. Apa maksudnya secara sifat? Secara sifat tanda munafik itu 3. Karakter hari-hari manusia ada identik dengan kemunafikan, ada 3. 1, kalau dia bicara dia dusta. 2, kalau dia berjanji dia mengingkari. Yang 3, kalau dikasih amanah dia. Contoh, kita ambil contoh. Ini terjadi pada masa tabi'in. Satu ketika ada seorang tujar itu atau tajir itu bisnismen lah. Artinya dia punya usaha. Dia bilang begini, ane mau pulang kampung. Dia bilang begitu, saya mau pulang kampung. Datanglah ke kawan sebelahnya. Aku titipkan uang ini kepada anda. Tolong saya titip, nanti saya sudah balik dari kampung, nanti saya ambil lagi duit ini. Minta tolong. Kira-kira yang dititipkan ini amanah atau bukan? Amanah atau bukan? Saya titip sama abang nih bang, saya titip Honda saya bang, saya mau pulang kampung. Saya titip rumah saya bang, saya mau pulang kampung. Bagi dia itu adalah titipan, itu adalah amanah atau bukan? Amanah. Sekarang saya tanya, boleh enggak amanah ini dipakai sama dia? Dipakai. Tidak ada akad. Kita cuma akadnya bang, titip rumah ini, titip motor ini. Beliau cuma jawab, oke, akadnya titip. Tapi beliau di tengah titipan tersebut dipakainya tanpa sepengetahuan saya. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Bisa dipahami? Kita ambil contoh. Ini jangan tersinggung. Bapak-bapak, ibu-ibu tak boleh tersinggung. Kalau tersinggung berarti pelaku. Itu fakta, Pak. Jadi gini, jamaah titip duit ke kita, ke masjid. Ini semua masjid di muka bumi ini. Jamaah titipkan duit. Duit yang dititipkan oleh jamaah untuk AC. Kira-kira boleh enggak kita gunakan untuk bersihin karpet? Haram, Pak, haram. Sampai kita tanya, maaf, AC-nya sudah diperbaiki. Duit ini kalau kita gunakan ke AC sia-sia. Boleh enggak kami gunakan untuk yang lain? Kata jamaah yang berinfak tadi, boleh, silakan, baru boleh. Atau jamaahnya bilang begini, saya titipkan duit infak sedekah ini, terserah pengurus masjid mau ngapain. Kalau terserah pengurus masjid mau ngapain, dibuat untuk makan bersama boleh nggak? Boleh, tak ada masalah. Itu tergantung pengurus masjid. Mau ditahannya, mau dipakainya untuk keperluan masjid masanya, itu silahkan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Haruskah uang tersebut habis semua? Tak harus. Tergantung pengurus masjid. Karena akad yang kita berikan di awal itu. Berarti kalau pengurus masjidnya itu melakukan untuk perbaikan tertentu, kira-kira amanah atau tidak itu? Amanah. Persoalannya lain lagi kalau dipakai pribadi oleh pengurus untuk bayar hutang diri dia. Pakai dulu ya duit ini, nanti saya ganti.
Ah, ini tidak amanah. Duit anak yatim, duit masjid, duit apapun yang ditanamkan di dalam masjid nih, jangan coba-coba dipakai untuk pribadi. Itu tidak amanah namanya. Itu masalah itu, masalah. Pertanyaannya, ada ndak ustadz-ustadz yang membolehkan? Kita tidak bicara ustadz. Ada ndak ulama yang membolehkan memakai duit sesuatu yang diinfakkan baik anak yatim, duit infak sedekah, kemudian kami ganti belakangan ustadz. Sejauh jamaah tidak tahu hukumnya haram. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sehingga tidak bisa sembarangan kita pakai duit itu. Kecuali Bapak Ibu, Ramadan itu biasanya jamaah banyak. Jamaah banyak malam hari. Ini duit kemarin kami pakai untuk kegunaannya membeli alat-alat untuk kebersihan kamar mandi. Yang semestinya dipakai untuk ini kami arahkan ke situ. Jamaah bilang tidak ada masalah. Oh, selesai urusan itu. Selesai. Jadi pahami Bapak Ibu ya, itu yang disebut dengan amanah. Jadi amanah itu sederhana tapi berat. Sangat berat sekali, sangat berat sekali. Makanya kadang saya bingung Pak, kenapa orang kok ada rebutan jadi ketua masjid gitu loh. Rebutan orang mau jadi ketua masjid itu. Dulu tak ada yang mau. Sampai susah sekali mau jadi ketua masjid, susah. Sekarang jangankan susah, yang antri banyak. Yang antri mau jadi ketua masjid itu banyak. Mungkin di sini tidak, tapi di tempat lain itu banyak Pak yang mau antri jadi ketua masjid itu. Kenapa? Rebutan. Apa masalahnya? Kok bisa rebutan? Dikiranya jadi ketua masjid itu bisa kaya. Ini bukan persoalan kaya Pak. Jadi ketua masjid itu bisa jadi tekor, ya bisa jadi juga sebaliknya kan. Jadi kalau mengharapkan kaya jadi ketua masjid ya jangan. Itu sama saja dengan mohon maaf penyimpangan amanah. Kembali kepada poin tadi. Maka kata Nabi, di akhir zaman tuh begitu dia. Banyak sekali para pengkhianat tuh banyak. Makanya ada, ini kita ambil contoh misalkan. Kasus Yakul misalkan. Khalil, siapa namanya? Yakut. Ya ini kita sebut aja apa ini kan sudah umum. Bahasa ini sudah umum. Kayak Yakut begitu misalkan. Itu kan pengkhianat nggak tuh? Itu pengkhianat negara itu. Itu bukan hanya pengkhianat negara Pak. Itu pengkhianatan terhadap agama. Dan sangat berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan. Berapa banyak manusia yang tersiksa dengan kasus kuota haji itu. Yang harusnya dia dapat haknya untuk berangkat. Dijualnya ke orang lain. Kan kacau itu. Dengan harga yang fantastis Pak. 2 triliun duit itu semua. Coba bagi 2. Astagfirullah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah gitu loh. Tapi kan kayaknya sih enggak sendiri itu. Kalau sendiri kan sayang. Cuman yang masuk nggak tahu bisa sendiri atau rame-rame itu kita nggak tahu juga gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kasus Menteri Agama sebelumnya. Pokoknya yang sebelum-sebelumnya lah gitu. Korupsi Al-Quran. Nah, coba bayangkan tuh. Itu pengkhianat gitu. Pengkhianat semua itu Pak. Makanya jangan sesekali kita berani mengkhianati orang. Masalah kita sekarang memang itu. Kenapa Ustadz kok banyak sekali manusia pengkhianat sekarang? Kita tidak bisa katakan mengapa. Karena itu sudah sunnatullah, artinya Nabi sudah katakan dan pasti terjadi akan banyak manusia-manusia pengkhianat di akhir zaman. Yang harus dijaga itu diri kita. Apakah kita menjadi pengkhianat atau tidak, itu menjadi masalah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu, kondisi dunia nih di akhir zaman itu semuanya pengkhianat. Mayoritas banyak pengkhianatnya, paling banyak munafiknya. Di tengah banyaknya munafik dan pengkhianatan itu ada satu sikap yang harus dilakukan oleh seorang yang beriman. Apa itu? As-sabru 'alal khiyanati. Bersabar atas pengkhianatan yang dilakukan oleh manusia. Itu ketika sudah semuanya berkhianat. Sudah susah kita mencari yang jujur itu siapa, yang amanah itu siapa, susah sangat. Sangat susah sekali. Maka kalau bisa yang hadir ini jangan sampai kita jadi pengkhianat. Kitalah yang menghidupkan suasana itu. Yang mengganti suasana itu. Yang para pengkhianat itu. Yang harus kita ganti. Kadang Bapak Ibu susah karena memang lingkungan. Apa maksud Ustadz lingkungan? Ya lingkungannya ya itu tadi. Kalau sudah
berada di lingkungan pengkhianat ini susah juga. Saya agak teringat dengan perkataannya Mahfud MD itu, malaikat aja masuk sini bisa jadi iblis kata dia. Itu kan pernyataan yang bingung kita itu. Antara serius atau main-main gitu. Apa maksudnya itu? Ketika beliau mengatakan malaikat aja yang masuk bisa jadi iblis. Paham maksudnya Bapak Ibu? Siapapun orang yang beriman yang kuat masuk ke dalam itu pun bisa. Itu bahasanya. Pun bisa tergelincir dalam pengkhianatan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita kembalikan. Asas dasarnya adalah kita itu berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita tidak dibenarkan berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian muncul pertanyaan, apakah khianat itu bagian daripada dosa besar? Imam Zahabi dalam kitabnya Syamsuddin Az-Zahabi, judul kitabnya Kabair. Kabair itu artinya dosa-dosa besar. Apa kata Imam Az-Zahabi? Masuk dalam kategori dosa besar. Pengkhianat itu masuk dalam kategori dosa besar. Orang yang berkhianat terhadap Allah dan Rasulnya itu dosa besar. Kita ambil contoh. Ada orang tidak sholat, khianat dia sama Allah dan Rasulnya. Kira-kira meninggalkan sholat itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Orang tidak mau membayar zakat, dosa besar atau dosa kecil? Orang tidak mau berpuasa, tahu dia kewajiban puasa, dia tidak berpuasa. Dosa besar apa dosa kecil? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Itu masuk dalam pengkhianatan. Berkhianatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berat apa tak berat tuh? Jadi yang kita bingungkan, mengapa orang berlomba-lomba ingin mencari amanah, sementara potensi penyimpangan penyimpangan amanah tersebut besar. Dan potensi menjadi orang yang amin itu jaga sulit. Karena bisikan kiri dan kanan, depan belakang. Dia harus istiqamah melawan sistem yang terbentuk. Jadi istilahnya begini, sistem ini dibentuk menjadi para pengkhianat semua. Jadi sistem ini dibentuk. Sistem ini dibentuk sebagai seorang pengkhianat. Jadi dalam lingkaran pengkhianatan gitu. Muncul Bapak Ibu satu orang muncul di tengah-tengah itu yang sangat amanah gitu. Kira-kira yang semua ini, yang para pengkhianat ini jadi amanah, atau yang amanah satu orang ini jadi pengkhianat? Ini lingkaran pengkhianat semua. Datang satu orang baik, masuk dia dalam lingkaran pengkhianat tadi. Kira-kira yang satu orang ini, yang amanah ini jadi pengkhianat, atau para pengkhianat ini jadi amanah? Itu tergantung lagi sudah. Tergantung kekuatan. Tergantung kekuatan dan usaha. Kalau kuat dia, Nabi misalkan. Nabi karena dia Nabi Ustadz. Ya, kita paham juga kalau itu Nabi. Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah. Semuanya mayoritas pembenci Islam. Maka Islam minoritas. Minoritas berada di antara makhluk yang mayoritas. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Yang dilakukan oleh Nabi apa? Apakah Nabi merubah semua orang kafir Quraisy itu menjadi muslim, atau Nabi berhijrah bersama para kaum muhajirin? Hijrah. Yang pertama Nabi suruh para Ja'far bin Abi Thalib membawa rombongan hijrah ke Habasyah, Raja Najasyi. Yang kedua hijrahnya Utsman ibn Affan bersama para sahabat ke Madinah. Jadi Utsman ibn Affan sudah duluan hijrah dia, baru Nabi belakangan. Kemudian Nabi datang dengan rombongan yang lain. 3 kali hijrah. Ada 3 kali hijrah. Pertanyaannya adalah, apakah orang kafir Quraisy langsung masuk ke dalam Islam semua? Tidak. Apakah Nabi bisa merubah mereka? Tidak. Maka salah satu cara Nabi agar orang-orang yang sudah masuk Islam ini bertahan dan tidak terkontaminasi kepada kembalinya mereka ke jahiliyah, hijrahlah. Sama Pak, sama. Kalau dalam lingkaran para pengkhianat cuma ada 2 kemungkinan.
Kalau kita tidak mampu merubah mereka menjadi amanah, maka kita yang harus keluar daripada lingkaran tersebut. Kenapa? Kalau kita tidak keluar, kita yang jadi pengkhianat. Itu jelas itu. Makanya istilah hadis Nabi itu jelas. Kata Nabi, duduk dengan orang penjual parfum, kecipratan wanginya. Duduk dengan peminum khamar, satu tidak minum, dua masih belum minum, tiga masih belum minum. 10 kali kita duduk di situ, jangankan minum, kita jadi penjualnya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi kemungkinan itu terjadi. Maksudnya apa? Dalam lingkup kehidupan kita keseharian itu ada beberapa kemungkinan. Maka Bapak Ibu, kemungkinan itu apa? Kalau kita tidak mampu merubah pengkhianatan yang dilakukan oleh masyarakat, setidaknya kita menjadi orang yang mohon maaf meminimalisir ke pengkhianatan tersebut. Itu tugas kita, Pak. Tugas kita bersama. Ustaz, di lingkungan kami ini misalnya contoh saja, jangan dibawa serius. Contoh di lingkungan kami ini Ustaz, banyak pengkhianatnya. Kalau kita mampu merubah sikap itu, kalau kita mampu, dia memang merubah ini perlu kelompok, tidak sendiri. Kalau sendiri kita nggak kuat. Kita ambil contoh, sekarang itu banyak sekali pengkhianatan yang terjadi di muka bumi ini. Saya tak katakan Indonesia ini berkhianat kepada Palestina, tidak. Saya tak katakan demikian. Tapi yang kita khawatirkan, kita terjebak dalam pengkhianatan terhadap saudara kita sesama muslim. Dengan kasus BOP. Tahu Bapak Ibu BOP ya? Board of Peace, perdamaian untuk Palestina dengan Israel. Yang kita khawatirkan, kita terjebak dalam pengkhianatan terhadap sesama saudara muslim. Itu yang kita khawatirkan, Pak. Yang kita khawatirkan di situ. Nah, ini kan kondisinya dunia global, Pak. Benar. Apalagi dalam lingkup yang kecil. Di sisi mata dunia hari ini, pengkhianatan itu sudah merajalela. Maka ketika kita bawa ke dalam kasus yang ruang lingkupnya yang lebih kecil, itulah yang menjadi persoalan kita, bahwa kehati-hatian terhadap sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Aman? Masih aman? Baik. Tidak ada yang tersinggung kan? Jangan sampai tersinggung Bapak Ibu, bahaya nih. Tak balik saya nanti. Baik, bahaya khianat. 1, masuk dalam kategori nifaq, munafik. Ayatul munafik salasa. An Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi dalam hadisnya Abu Hurairah itu, ayatul munafik 3. Tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Bicara dia dusta, berjanji dia ingkar, dikasih amanah dia dusta. Sekarang kita perhatikan. Berapa banyak orang-orang yang bersumpah atas nama Allah? Berapa banyak orang-orang yang bersumpah atas nama Allah? Kami akan menjunjung tinggi agama dan nilai-nilai agama. Kami akan membuat mensejahterakan, menjunjung tinggi, mengangkat derajat masyarakat. Duduknya hilang semua. Ya, tapi saya tak kata mereka pengkhianat ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang khianat itu no iman, tidak punya iman. La imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Kata Nabi dalam hadisnya itu, tidak termasuk orang beriman yang tidak amanah. Tidak amanah berarti khianat. Tidak amanah berarti khianat. Kata Nabi, tidak beriman seseorang itu kalau dia menjadi seorang pengkhianat. La imanalah. Parahnya lagi kata Nabi, kalau ada yang sebanding dan sama dengan perbuatan tersebut, la dinalah. Dia tak punya agama. Makanya Bapak Ibu, agama itu disebut oleh Nabi dalam hadisnya itu nasihat. Ad-din an-nasihah. Itu Imam Nawawi merangkum itu di dalam kitabnya Arba'in Nawawi. Ada 40 hadis Imam Nawawi itu dirangkum di situ. Ini adalah akhlak mahmudah. Jadi amanah itu masuk dalam kategori akhlak mahmudah. Akhlak yang terpuji. Lawan akhlak terpuji itu namanya akhlak al-mazmumah. Akhlak yang tercela. Amanah terpuji. Khianat tercela. Mazmumah. Mazmumah itu tercela. Baik. Jadi la imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Tidak punya iman seseorang itu kalau dia berkhianat. Berarti Ustaz,
Orang-orang koruptor yang sholat-sholat itu tidak punya iman. Yo, kalau dia punya iman dia nggak mungkin korupsi itu mesti. Paham itu Bapak Ibu ya? Bisa kita pahami ya. Misal kita contohkan. Korupsi MBG misalkan kalau ada. Kalau ada yang korupsi MBG misalkan, itu mesti tidak punya iman. Apalagi kalau korupsi dana bantuan sosial, bansos misalkan. Kalau aja nih, kalau mereka korupsi, berarti la imanalah, tidak punya iman mereka. Tapi Ustaz mereka sholat Ustaz. Sholat itu belum tentu menjadikan tolak ukur dia sebenarnya. Kenapa? Karena kita nggak tahu sholatnya gimana. Banyak orang sholat pencitraan itu banyak. Bapak Ibu tidak perlu sebut itu banyak kita. Besok kalau mau lihat orang-orang yang sholatnya pencitraan, tengoklah ketika pilkada. Pilkada, pilpres, pileg, banyak sekali. Yang tak pernah sholat pun bisa masuk masjid. Coba bayangkan tuh. Yang tak pernah sholat aja bisa masuk masjid. Bayangkan itu. Ini ada kasus Pak, ini kasusnya fakta, nyata. Karena ini di tempat saya. Kasusnya di tempat kami. Jadi ketika mau pemilihan ketua masjid, itu makhluk-makhluk yang tidak pernah ke masjid itu penuh masjid itu Pak. Saya bilang, ini kok orangnya ada semua. Padahal tidak pernah ke masjid. Setelah pemilihan, tidak ada orang itu lagi. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu. Jadi jangan dikira orang-orang yang masuk ke masjid itu belum tentu tidak korupsi, tidak berkhianat, belum tentu Pak. Makanya tolak ukurnya adalah ya memang salah satunya adalah memang sholat. Tapi sholatnya yang seperti apa? Nah sekarang saya lihatin Bapak Ibu. Sholat itu banyak macamnya Bapak Ibu. Kita ambil contoh ya. Allah bilang dalam Al-Quran, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Ada orang sholatnya main-main. Bapak Ibu tahu enggak ayat itu untuk siapa? Ayat itu untuk orang munafik. Sholatnya main-main. Main-main di sini itu diartikan panjang. Apa maksudnya main-main itu? Satu, dia sholatnya bukan untuk Allah. Makna pertama. Yang kedua, dia sholat masuk ke dalam masjid itu bukan untuk Allah, tapi untuk pamer, untuk unjuk, untuk bermegah-megahan. Itu Nabi sebutkan dalam hadisnya. Yadkhulunal masajida wa la yusalli fihi bal yatabahah, gitu dia. Dia masuk ke dalam masjid bukan untuk Allah, bukan untuk sholat, tapi untuk bermegah-megahan, untuk pamer dan lain sebagainya. Nah, ini jangan sampai ibu-ibu masuk ke masjid bawa emas, sengaja disincingin tangan sini. Allahu Akbar, biar nampak orang emas di tangannya kan. Nah, itu sama saja itu. Nah, itu contoh. Tapi kan tidak ada ibu-ibu yang begitu. Tidak ada satu atau tidak ada dua, kita nggak tahu juga. Itu yang kedua. Jadi la imana liman la amanatalah waladina liman la ahdalah. Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Orang yang khianat adalah calon penduduk neraka. Nah, ini saya kasih tahu. Penghuni neraka itu kita ambil nerakanya yang paling sadis, Pak. Namanya neraka jahanam. Jadi 8 pintu neraka itu, 8 pintu neraka. Bapak dari pintu semua neraka itu satu aja bapaknya. Jahanam. Nah, penghuni neraka jahanam itu setidaknya ada 3. 1 orang musyrik, orang kafir, orang munafik. Kata Allah dalam Al-Quran, innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Orang munafik itu nerakanya jahanam. Yang kedua, dalam ayat yang di dalam Al-Quran juga kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu di kerak-kerak buminya itu. Tahu Bapak Ibu, kerak-kerak neraka, bukan kerak bumi ya, kerak neraka. Jadi yang menjadi bahan bakarnya neraka itu apa? Manusianya itu. Kira-kira sadis apa tak sadis itu? Jadi sesekali perlu dikasih tahu gambaran neraka jahanam itu bagaimana, biar agak takut kita sedikit. Tapi bukan kepada yang tua-tua, yang muda-muda. Kenapa begitu? Biar yang muda-muda sekarang ini Bapak Ibu, mohon maaf ya. Inilah mungkin akibatnya tidak pernah kita sampaikan persoalan neraka kepada mereka. Berarti mereka nggak takut, jadi mainan dia. Bro, saya sedang di neraka nih, ternyata nggak panas-panas banget gitu. Masih ingat itu Bapak Ibu? Itu viral videonya itu. Coba bayang, Tuhan aja jadi gitu kan ya. Neraka jadi main kan ya. Bayangkan tuh manusia sekarang ya. Neraka diajak main. Tapi yakinlah orang-orang seperti ini, kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah, mereka akan menjadi penghuni neraka. Dan neraka yang akan mereka tempati adalah neraka jahanam. Mempermainkan dan menentang Tuhan. Sama Pak, pengkhianat-pengkhianat itu para pengkhianat itu menentang Tuhan dia.
Coba Bapak Ibu bayangkan, 298 triliun, salah 920 terbalik, terserahlah pokoknya. Entah 200 entah 900 triliun yang dia korupsi itu tuh pengkhianatan besar itu. Bukan hanya kepada negara itu, bukan hanya kepada masyarakat, kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu yang pengkhianatan yang paling berbahaya itu adalah pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah sebut wala takhunullah war rasul. Baik. Di dalam apa itu Ustaz? Oh suruk itu. Kita ambil 5 menit lagi. Habis itu boleh salat. Inna aradna al-amanah 'ala as-samawati wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab itu, salah satu kategori orang-orang pengkhianat itu zaluman jahula. Orang zalim yang bodoh. Jadi orang zalim, tapi Ustaz, dia tidak bodoh Ustaz, cerdas dia. Nah, inilah masalahnya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat ya Bapak Ibu. Kenapa banyak orang-orang itu berkhianat? Apa sebab mereka berkhianat? Itu yang paling penting untuk kita pahami. Apa sebab orang berkhianat? Saya tanya Bapak Ibu, apa sebab orang berkhianat? Apa Bapak Ibu sebab orang berkhianat itu? 1, 2. Salah satu sebab orang berkhianat itu adalah tidak punya iman. Tidak punya iman. Yang kedua, cinta terhadap dunia. Yang ketiga, ittiba'ul hawa. Mempertuhankan hawa nafsu. Jadi orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu itu, itulah dia penyebabnya, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Ustaz, pertama maju Ustaz. 3 tahun pertama amanah sekali dia Ustaz. Tiba-tiba di 2 tahun terakhir sebelum akhir kepemimpinan dia berubah dia menjadi pengkhianat dia Ustaz. Ya sudah terasa dia nikmat duit itu tadi. Jadi ya susah memang. Memang susah. Termasuklah salah satunya Bapak Ibu pengkhianat itu adalah orang-orang yang menyalahgunakan amanah. Berarti jual beli jabatan itu pengkhianatan Ustaz. Pengkhianatan. Jual beli jabatan itu. Ustaz banyak yang tersinggung Ustaz. Semoga dia tobat. Harus begitu Bapak Ibu. Karena memang kalau kita tidak ingatkan, hukum yang tidak mengingatkan juga dosa. Yang tahu, ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Ada pelaku kemungkaran dan kemaksiatan. Bapak Ibu diam. Apa hukumnya? Dosa. Dosa. Ini khusus buat Pak RT, Pak RW misalkan. Di samping di tempat RT RW tersebut ada orang-orang yang melakukan perbuatan zina misalkan. Contoh, ada janda tidak punya suami. Jelaslah janda tak punya suami jelas. Kalau janda punya suami itu bukan janda namanya. Ada janda. Bolak-balik di situ laki-laki. Tidak ada surat keterangan suami atau apa. Itu kalau RT RW-nya diam, itu satu kampung bisa dilaknat itu. Satu kampung dilaknat Allah, Pak. Artinya apa? Itu artinya apa? Perhatian muslim sesama muslim. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tidak mengingatkan orang yang salah, sementara ada orang melakukan kesalahan, kita tidak ingatkan, sementara kita tahu kebenaran itu, hukumnya dosa. Jadi Ustadz menasehati orang, mengingatkan orang, hukumnya apa? Wajib. Kita ambil contoh ya, Bapak Ibu dari rumah ke masjid, sedang ke masjid, nengok tetangganya sedang main batu domino di warung kopi. Sambil jongkok, tak sambil apa terserahlah. Azan berkumandang, main masih jalan. Bapak Ibu datang ke situ. Bro, kalau mati masuk neraka loh. Gituin Pak, biar sekali-sekali sadar dia. Tapi marah dia Pak Ustaz. Lebih baik dia marah daripada tidak kita ingatkan sama sekali. Tapi kalau bisa dengan cara yang baik itu lebih baik daripada batu domino melayang. Ayo bang kita ke masjid. Ayo bapak-bapak kita ke masjid, jangan juga nongkrong ini udah maghrib, jangan nongkrong dulu. Nanti setelah sholat mau nongkrong lah lagi, jangan juga kalau bisa. Tapi kalau memang mau begitu pun tak ada masalah. Kadang Bapak Ibu di samping masjidnya main batu dominonya, judinya samping masjid. Nah, ini masalahnya. Di samping masjid justru dijadikan ladang jual beli narkoba, judi, di situ pula segala macamnya. Ini butuh perhatian. Jadi kalau kita acuh dengan keadaan, dengan kemungkaran,
maka wajar kalau kemungkaran itu merajalela. Kita ambil contoh. Dulu kan Indonesia ini pengennya para koruptor itu ditembak mati atau potong tangan. Kalau Anies Baswedan pengennya dimiskinkan. Jadi orang-orang koruptor ini dimiskinkan. Itu sebenarnya konsepnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu, pada masa Nabi Yusuf itu, kepemimpinan Nabi Yusuf ketika menjadi penasehat kerajaan Mesir ketika itu, oleh Nabi Yusuf itu, orang kaya dimiskinkan, orang miskin dikayakan. Biar tahu rasa dia. Tahu dia rasa. Jadi ketika ngantri panjang sembako, itu salah satu yang ngantri itu adalah orang kaya. Yang dulu pernah berbuat zalim terhadap orang miskin. Itu penting, Pak. Itu salah satu konsepnya Anies Baswedan. Nah, dulu pernah ada terjadi tembak mati. Koruptor tembak mati. Potong tangan. Makanya Bapak Ibu Indonesia menolak namanya hukum potong tangan. Tahu alasannya apa? Biar korupsinya merajalela. Nah, sekarang apa ternyata? Mohon maaf. Hampir sulit kita temukan yang tidak. Itu dia. Bayangkan siapa yang masuk penjara itu. Yang sudah lama itu orang Pekanbaru sini. Keluarganya siapa tuh? Nasrudin. Siapa Nasrudin? Siapa? Nazarudin. Staf biasa tapi duitnya melimpah. Tak ada serinya. Nah, coba bayangkan tuh. Jadi yang koruptor itu bukan hanya yang atas saja, bawah juga bisa. Yang penting kita kerjasama bro, bagi-bagilah kan gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya, ini yang disebut dengan struktur. Itulah pengkhianatan itu kalau sudah terstruktur dia sulit bagi kita untuk membersihkan. Artinya Bapak Ibu, kita yang harus punya perhatian terhadap kondisi-kondisi kemungkaran dan kemaksiatan. Nah, sebagai nasihat bagi kita semua, sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama, orang yang tidak berkhianat itu adalah akhlak mahmudah. Jangan kita menjadi salah satu di antara orang-orang yang dikatakan Nabi sebagai penghuni akhir zaman, para pengkhianat dan orang-orang munafik. Yang kedua, orang pengkhianat itu masuk dalam kategori dosa besar dan munafik. Salah satu penghuni akhir zaman selain dari orang kafir adalah orang munafik. Yang ketiga, salah satu perbuatan yang baik ketika berhadapan dengan orang-orang pengkhianat ini, jika semua pengkhianatan itu sudah nampak, maka bersabarlah alal khianati, atau beruzlahlah. Arti beruzlah itu kita memisahkan diri daripada para pengkhianat-pengkhianat tersebut. Yang ketiga, yang keempat, lakukanlah sebaik mungkin amanah yang kita berikan. Orang yang berpegang teguh dengan amanahnya itu adalah orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu, orang yang mati dalam keadaan memegang amanah, dia mati dalam keadaan kemuliaan. Jadi jangan sia-siakan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Kalaupun kita mati dalam keadaan memegang kemuliaan, mati dalam memegang amanah, kejujuran, mati dalam keadaan mulia. Akramahullahu ta'ala bimautihi. Maka Allah memuliakan dia dalam kematian dia menjadi orang yang mulia dan kelak akan diingat sepanjang zaman. Dia sama-sama diingat. Yang pengkhianat juga diingat, yang baik juga diingat. Cuma Bapak Ibu pilih mana? Diingat baik apa diingat buruk? Nah, kalau Bapak Ibu mau diingat buruk ya tobat. Itu yang paling penting untuk kita buat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Mesti tidak ada tuh, karena udah mau sholat kan. Terakhir ya, untuk Ibu terakhir. Satu terakhir. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha ghafurur rahim. Betul. Pertanyaannya? Baik, saya jawab. Di dalam Al-Quran itu, persoalan Ghafurur Rahim itu adalah sifatnya Allah.
Tetapi penyebab kemungkaran itu Allah binasakan semua orang-orang di muka bumi ini, termasuk kaum Tsamud, Ad, Madian, itu sebab karena kenifakan mereka dan kemunafikan mereka kepada Allah. Pertanyaannya adalah, kata Hudzaifah ibnul Yaman, bagaimana Anda tahu kemunafikan seseorang sementara Anda tidak mau cari tahu? Hudzaifah itu termasuk sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi tentang dosa, bukan bertanya kepada Nabi tentang pahala. Di antara sekian banyak sahabat Nabi, Hudzaifah bertanya begini. Kata Hudzaifah, "Ya Rasulullah, apa itu dosa? Ya Rasulullah, apa itu maksiat? Ya Rasulullah, apa yang disebut dengan du'atun ila abwabi jahannam?" Sekarang saya tanya Bapak Ibu, saya tanya sama Bapak Ibu. Seberapa banyak kajian di Pekanbaru ini tentang solat, fikih solat, fikih ibadah? Hampir semua masjid tentang fikih solat. Pertanyaannya, coba cari satu masjid saja tentang fikih jihad. Ada nggak persoalan fikih jihad? Sekarang saya tanya yang kedua. Di mana masjid di Pekanbaru ini yang membahas tentang fikih persoalan kemungkaran dan kemaksiatan? Salah satu sebab tersebar luasnya kemungkaran itu karena apa? Diamnya orang-orang soleh. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Mufti Pekanbaru, apa kata dia? Ancaman yang Allah berikan kepada manusia dalam bentuk teguran karena sebab diamnya orang-orang beriman. Pertanyaan muncul. Dari mana orang beriman itu tahu kalau di sana ada kemungkaran? Dari mana dia tahu? Kalau dia tidak tahu, apa yang mau kita buat? Mohon maaf. Pernah Bapak Ibu cek di sekeliling rumah tangga Bapak Ibu? Apakah ada pelaku zina di situ? Apakah ada pelaku narkoba di situ? Di Pekanbaru ini Bu, LG nomor 5. Se-Indonesia di Pekanbaru nomor 5. Satu. Yang kedua, Syiah. Pekanbaru termasuk rame. Yang ketiga, kemungkaran, kemaksiatan, perzinahan. Pekanbaru termasuk tempatnya Pak. Narkoba, boleh dicek. Pertanyaannya adalah, berapa banyak orang-orang yang soleh di sini? Berapa banyak? Hampir semua masjid di Pekanbaru itu punya kajian. Pertanyaannya, kok tingkat kriminalnya makin tinggi, bukan makin menurun? Orang-orang soleh diam. Pertanyaan muncul, apakah yang begini disebut dengan gibah? Tidak gibah. Siapa yang bilang ini gibah? Tidak ada yang bilang gibah. Apakah Nabi tak pernah menyampaikan? Berarti Nabi gibah. Nabi yang menyampaikan persoalan orang-orang pengkhianat disebut dengan gibah? Tidak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, gibah itu ada yang dibenarkan. Ini saya kasih kuncinya. Tapi tolong jangan digunakan dalam rumah tangga. Sengaja nanti. Apa maksudnya? Gibah satu. Kalau kita bisa menyampaikan kekurangan seseorang agar dia menjadi lebih baik dalam rumah tangga itu dalam kondisi senyap. Misal ada rumah tangga hancur berantakan. Aibnya kita tahu. Datang Bapak Ibu kepada salah seorang yang alim dan mengerti agama. Dan anggap dituakan dan dihormati, datang kepada dia. Pak Ustadz, Pak pemimpin atau tokoh yang ditokohkan, si Fulan bin Fulan, rumah tangganya retak, sebabnya ABCD. Saya tanya sama Bapak Ibu, itu gibah atau bukan? Gibah yang dibenarkan. Tujuannya apa? Maslahat. Yang kedua, ada pemimpin zalim, pemimpin pengkhianat, para koruptor itu. Saya tanya sama Bapak Ibu, siapa yang menggibah koruptor itu? Kita menggibah koruptor atau tidak? Itu bukan gibah. Biar manusia ini tahu betapa banyak para pengkhianat di muka bumi ini. Tujuannya apa? Agar kita tidak menjadi pengkhianat. Satu. Yang kedua, apa tujuannya? Agar kita bisa melahirkan generasi-generasi yang amanah. Yang ketiga, boleh tidak kita sebelum kepemimpinan, ini ada pilihan, pemilihan, anggaplah pilkada wali kota. Calon pertama pengkhianat, calon kedua sedikit pengkhianat. Mana yang paling banyak pengkhianat di calon pertama? Sekarang kita sosialisasi Pak. Sosialisasi. Mohon maaf Pak. Saya sampaikan secara personal. Mohon maaf Pak. Dalam pandangan saya, beliau ini begini. Dalam pandangan saya, si beliau ini begini. Silahkan Bapak Ibu pilih. Kekurangannya begini-begini. Kira-kira itu gibah nggak? Tidak gibah. Bagaimana kita tahu karakter seseorang kalau kita tidak mohon maaf? Ini penting Pak. Kenapa? Karena disampaikan oleh para ulama.
Hasan Al-Basri mengatakan salah satu perbuatan yang baik adalah mencegah kemungkaran. Pertanyaan besar muncul, bagaimana kita mencegah kemungkaran? Ya kita harus rajin-rajin sholat Ustaz. Mohon maaf, berapa banyak manusia yang dalam masjid? Dan berapa banyak yang mampu mohon maaf berbicara lantang tentang persoalan BOP? Berapa banyak? Di antara sekian banyak organisasi Islam, berapa banyak organisasi Islam yang berani berbicara tentang BOP? Satu itu. Bisa kita pahami semua. LGU, na'udzubillah, na'udzubillah. Nomor 3 di Indonesia ini, nomor 3, Sumatera Barat. Itu nomor 3 Pak. Dulu sempat menjadi peringkat pertama. Sekarang nomor 3. Itu mungkar atau tidak? Zina apa tidak? Itu lebih parah Pak daripada pezina itu sendiri. Oh kita mau diam aja? Sekarang bagaimana Bapak Ibu? Kalau saya tidak kasih tahu, kira-kira Bapak Ibu tahu enggak tuh? Belum tentu tahu kan? Artinya kita harus cari tahu kan. Setelah kasus pesta yang terjadi di itu dulu, yang baru-baru ini pesta terjadi di Paragon. Coba bayangkan itu. Siapa yang tahu di Paragon itu pesta? Gibahkah kita begitu? Tidak. Tapi pentingnya untuk kita sampaikan begitu. Apa alasannya? Agar generasi kita tidak terjebak dalam persoalan hal tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau Ibu tadi bilang Ghafurur Rahim sangat. Kalau kita tidak ada, kita tidak mendoakan saudara seiman itu tidak ada. Karena dalam setiap salat kita sudah kita sampaikan. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma gfir lana dzunubana, itu sudah kita doakan. Bahkan Bapak Ibu, saya justru mau bertanya sama Bapak Ibu, di mana masjid di Pekanbaru ini yang mendoakan pemimpin, saya tanya. Pak Imam tadi ada nggak mendoakan pemimpin? Kita jawab, kita tanya dengan jujur saja. Di mana di Pekanbaru ini masjid yang mendoakan pemimpin? Allahumma rzuqna imaman adilan. Adakah? Ya Allah berikan kami pemimpin yang adil. Ada enggak? Hampir tidak ada masjid di Pekanbaru ini yang doanya begitu. Allahumma aslih akhlaqa syababal muslimina wal muslimat. Enggak ada Pak. Kita kan mendoakannya secara umum saja. Allahumma gfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna. Benar, tidak ada masalah Pak. Tapi sesekali coba doakan pemimpin-pemimpin kita nih. Ya Allah berikan kami pemimpin yang baik, yang adil. Tidak ada masalah. Kalimat Ghafurur Rahim disandarkan kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Itulah yang kita harapkan Bapak Ibu. Cuma Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan diam dengan kezaliman. Kalau diam kita, setidaknya yang bisa kita buat, tak mampu dengan tangan, dengan lisan. Tak mampu dengan lisan, dengan hati. Tahu Bapak Ibu hati ini tadi apa? Itulah yang disebut dengan berpikir positif. Itu kan paling lemah. Ad'aful iman. Selemah-lemahnya iman. Berarti sekuat-kuatnya iman apa? Turun tangan kita menyelesaikan persoalan tersebut. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ustadz, itu ada orang minum khamar. Kira-kira berani enggak tuh? Tukang judi saja kita duduk ke situ tak berani. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kenapa jamaah tablik itu eksis? Dia yang ngajak orang ke masjid. Kita mohon maaf Pak, tetangga samping rumahnya terketok aja pintu untuk sholat tidak. Kita tuh. Jadi kalau kita belum mampu berbuat lebih, setidaknya kita mendoa. Itu yang kita maksud. Itu yang dimaksud dengan kalimat yang tadi. Ghafurur Rahim. Tapi tak salah, memang harus begitu. Itulah sifat kita sebagai seorang mukmin. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi penerang bagi kita. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bisa menjadi kunci bagi kita agar bisa selalu peka terhadap kemungkaran, kemaksiatan, perzinahan dan semuanya yang terjadi di sekeliling kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirina hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyun ya Qayyum ya Fattah ya Alim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin ya Mujibas sa'il wa ya Qabilat ta'ibin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم يا مجيب السائلين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان اللهم دمر اليهود أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور اللهم ارزقنا إماما عادلا اللهم ارزقنا إماما عادلا اللهم ارزقنا إماما عادلا يخافون بالله يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا ورزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك خير هذا المكان وخير ما فيه وخير أهله ونعوذ بك من شر هذا المكان وشر ما فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته